Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa 'azzana bil Islam wa razaqana bi ittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'azzul akram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بعد ذكر صفات المتقين قائلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan mulia. Walaupun tidak termasuk bulan suci, Allah berikan keistimewaan padanya agar seluruh kaum muslimin berlomba-lomba untuk meraih keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan dosa sebulan penuh di bulan Ramadan. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala berlipat ganda, bahkan tanpa batas, dari amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, memberikan keleluasaan kepada kita untuk beramal. Karena seluruh setan dibelenggu, seluruh pintu surga dibuka, dan seluruh pintu neraka ditutup, agar kita leluasa untuk melakukan amal di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kondisi kita mustajab doa pada saat kita berpuasa, agar kita manfaatkan untuk kepentingan dunia dan akhirat, termasuk kemudian untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala perubahan takdir yang Allah akan turunkan dan tentuan takdir ke depan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Allah berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya, yaitu di malam Lailatul Qadar, akan ditentukan atau dirincikan perkara yang penuh dengan hikmah. Artinya, kata sebagian ulama tafsir, bahwa rincian takdir seluruh makhluk Subhanahu wa taala, termasuk kita dalam setahun ke depan, diberikan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mustajab doa perubahan takdir kita. Kalau selama ini kecenderungan maksiat, minta untuk taat. Kalau ada masalah dengan rizki, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang berkah, manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan andai kata mampatan waktu di sisa usia kita selama ini kita gunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak manfaat, tidak untuk dunia kita, tidak pula akhirat, minta waktu yang berkah agar manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Andai kata perjalanan hidup kita penuh dengan maksiat, rasanya andai kata malakal maut datang, lebih dekat ke lubang api neraka di samping taman surga, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk husnul khatimah. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala setiap hari, bahkan setiap malam, membebaskan banyak orang dari kaum muslimin, dari hamba-hambanya,
dari api neraka. Bahkan di saat amalnya tidak cukup untuk menjemput rahmatnya, Allah jadikan Al-Quran dan puasa yang dilakukan sebagai syafaat untuk menyelamatkan, bisa membebaskan tanpa mampir ke neraka, segera ke surga, atau sekedar meringankan siksa dan mempercepat keluar dari api neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan surga dengan pintu khusus Ar-Rayyan yang hanya disediakan bagi mereka yang berpuasa. Dan Ramadan pada tahun ini tinggal beberapa hari lagi. Namun tetap kita harus bersemangat untuk melakukan amal. Apalagi kalau kita melihat perjalanan hidup yang tidak mulus. Sejak kita balik banyak melakukan maksiat dibanding ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita dewasa, kesibukan terkadang menjadi alasan, termasuk kerjaan, untuk memalingkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat baik terkadang kita musuhi, bahkan kita tidak mau mendengarnya karena dianggap menghambat bagian kerjaan atau kesenangan dunianya. Padahal sebagai muslim kita akan berakhir dengan kematian dan kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kita tidak akan pernah bisa lari menyogok malakal maut untuk menangguhkan kematian kita. Sebab Allah sudah pastikan usia kita, bahkan usia umat Nabi Muhammad SAW hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70, aqalluhum ma yajuzu dzalik." Usia umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang yang melampaui batas itu, kata Rasulullah SAW. Artinya kematian itu pasti akan datang. Bahkan dalam banyak ayat, tidak kurang dari 145 ayat di Al-Quran bicara tentang kematian. Dan Allah pastikan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan Allah katakan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjumpai kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh sekalipun. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan, "Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti kematian itu akan menjumpai kalian. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh orang-orang hebat yang pernah diutus Allah Subhanahu wa taala ke dunia berakhir dengan kematian, apalagi kita. Nabi kita Muhammad SAW kita tahu dijamin masuk surga, diampuni dosanya dulu sedang akan datang. Walaupun demikian beliau tidak pernah ketinggalan untuk mengisi 10 terakhir dengan amal. Bahkan istri tercinta beliau Aisyah pernah menuturkan dalam hadis riwayat Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat antusias, sungguh-sungguh beramal di 10 terakhir yang tidak seperti yang beliau lakukan di hari-hari lain di luar 10 terakhir Ramadan. Bahkan beliau katakan dalam Muslim, wa ayqadha ahlah. Di samping itu juga beliau membangunkan atau mengajak keluarganya, sanak pemilihnya untuk melakukan hal yang sama. Sebab perintah untuk melakukan ketaatan kepada Allah bukan hanya untuk kaum laki-laki, tetapi juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang telah mukallaf, aqil dan balik. Oleh karenanya mari di waktu yang tersisa ini kita padatkan amal yang disyariatkan. Bagi yang tidak sempat beriktikaf, lakukanlah amal walaupun kita tidak beriktikaf, tapi tetap melakukan amal. Di malam hari kita hidupkan semampu yang kita bisa, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian.
I'tikaf adalah sunnah muakkadah. Kerja memenuhi akad adalah kewajiban yang ditetapkan oleh agama kepada kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, penuhilah akad. Kalau kita ada akad dengan atasan kita atau perusahaan kita atau tempat bekerja, belum libur, maka kemudian tidak boleh kita meliburkan diri walaupun alasan i'tikaf. Karena memenuhi akad itu adalah wajib, sementara i'tikaf adalah sunnah. Tetapi kita bisa memanfaatkan waktu sisa setelah kerja. Katakanlah kemudian habis maghrib, kita segera berwudu di rumah, melangkahkan kaki ke masjid untuk mengisi malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan keistimewaan. Di antaranya ampunan dosa kita raih dari wudu kita di rumah dan melangkah ke masjid. Setiap langkah menghapus dosa. Langkah yang sama meninggikan derajat kita di Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya faridatan min fara'idillah, illa kanat khutwatah ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan kaki ke salah satu rumah Allah dalam rangka menjalankan salat fardu, maka kedua langkah kakinya, satu langkah menghapus dosa, langkah yang lain menghapus dosanya. Belum lagi kemudian kita kalau mau melakukan salat syukril wudu, di situ ada ampunan dosa, di situ ada surga. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda dalam perkara hadis riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah katakan, "Man tawadda'a nahwa wudhu hadha, summa shalla rak'atain, lam yuhaddis bihi ma nafsahu bi syai' illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat 2 rakaat dan dia khusyuk dalam salat itu, maka niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam ayat lain dikatakan dakhalal jannah, dia akan masuk surga dengannya. Belum lagi kemudian kita menunggu salat dari satu salat ke yang lainnya, baik dari satu salat sunnah ke sunnah, atau sunnah ke wajib, atau wajib ke yang wajib yang lainnya. Di saat kita tinggal di dalam masjid, saat itu malaikat yang turun tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ufir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosa orang ini dan berikanlah rahmat kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, la yazalu ahadukum bi salatin ma damat as-salat tahbisuh wa taqulu al-malaikatu Allahumma ufir lahu warhamhu. Masih seorang di antara kalian dicatat dalam salatnya selama salat itu menahannya, artinya tidak keluar dari masjid karena ingin menunggu salat berikutnya. Di saat itu malaikat minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang ini dan berikanlah rahmat kepadanya. Kita tahu bahwa seluruh doa malaikat tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita banyak dosa, saatnya kemudian kita banyak tinggal di masjid dalam rangka menunggu salat dari salat yang satu ke yang lainnya. Di saat itu ada kesempatan untuk terampuni dosa kita. Terlampau banyak dosa yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan hak manusia atau hak Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah berikan kesempatan lalu kita abaikan, sungguh rugi kita. Sebab satu dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekecil apapun dosa, dan itu ketika tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak kekal, menyebabkan orang mampir ke neraka wal iyadu billah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita melakukan salat maghrib, melakukan ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan, dan sesekali kita hidupkan sunnah mutlak yang pernah Rasulullah lakukan. Dalam riwayat Ahmad sebagaimana petugas sahabat mulia Hudzaifah bin Al-Yaman, di mana Rasulullah SAW pernah salat dari maghrib 2 rakaat sampai kemudian salat Isya. Dan ini sangat mulia karena setiap salat yang kita lakukan juga akan menghapus dosa kita di samping pahala kita dapatkan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Baihaqi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qama al-'abdu yusalli, utiya bidunubihi kulliha, fawudiyat ala ra'sihi wa atiqihi, fa kullama raka'u sajad tasaqatat minhu." Setiap kali seorang hamba itu berdiri salat, maka kita datangkan seluruh dosanya, diletakkan di atas kepala dan pundaknya. Setiap kali dia ruku dan sujud, maka akan berjatuhan bersamanya dosa-dosanya. Lanjutkan kemudian ke salat Isya, kemudian salat sunnah yang menyertainya, di mana salat rawatib yang kita lakukan, kita akan mendapatkan keistimewaan rumah di surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah, beliau pernah menuturkan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,
man shalla isnatai asyara rak'ah fi kulli yawmin wa lailah tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan bil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam secara sukarela, tidak fardu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Salat yang dimaksud 4 rakaat sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Sebagaimana hadis dari Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, sahabat mulia Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah pernah bersabda, man thabara ala 12 rak'ah fi kulli yawmin wa lailah dakhala al-jannah 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla al-fajr, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menjaga, merutinkan 12 rakaat setiap hari dan malam, maka dia bakal masuk surga. 4 rakaat sebelum duhur, 2 sesudahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 kemudian setelah sebelum subuh. Bahkan kita bisa hidupkan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang nyaris terlupakan, yang pahalanya sama dengan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, walaupun pada malam itu bukan Lailatul Qadar, yaitu 4 rakaat setelah isya. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Ka'ab bin Mati, dalam riwayat Imam Tabrani, beliau pernah menuturkan, sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya la yafsil bainahunna bitaslim kunna bimithlihinna ta'dilu min lailatul qadar. Barang siapa yang salat 4 rakaat setelah isya, tidak dijeda dengan salam 4 rakaat sekaligus maknanya, maka salat ini pahalanya setara dengan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dalam riwayat Bukhari, kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas, ketika beliau bermalam di rumah Maimunah setelah salat isya, Rasulullah SAW melakukan salat 4 rakaat ini. Karenanya mari kita hidupkan sunnah yang nyaris terlupakan. Paling tidak sekali 2 kali kita lakukan di penghujung Ramadan atau setelah Ramadan, kita akan mendapatkan keistimewaannya. Di samping itu, mari kita hidupkan qiyamul lail berjamaah, sebab Rasulullah SAW katakan ketika ditanya oleh para sahabat, ketika mereka tidak mau tidur setelah qiyamul lail bersama Rasulullah SAW waktu panjang sampai subuh, saat itu mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyatal laila hadhihi, andai kata kau membolehkan kami nambah salat malam bisa malam ini. Kemudian Rasulullah menjawab pada saat itu, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ka qiyamil laila kullih. Sesungguhnya barang siapa yang qiyamul lailnya bersamaan dengan imam, maka akan dicatat baginya seperti bangun semalam suntuk. Oleh karenanya kalau kita salat tarawih sampai witir bersama imam, lalu kita tidur dan bangun tengah malam, afdalnya kita tidak melakukan salat lagi, walaupun boleh kita melakukannya. Karena sahabat mulia Talak bin Ali pernah melakukan dalam Abu Daud, juga sahabat mulia Abu Hurairah, juga sahabat mulia Umar dan lain-lain. Tetapi yang paling afdal kita tidak melakukannya. Dan kita bisa mengisinya dengan doa, minta kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sepertiga malam, termasuk di penghujung Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit terdekat, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud pernah menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fi kulli sulusil akhir ila sama'id dunya fayaqul ana al-malik man dal ladhi yad'uni fastajibu lah, man dal ladhi yas'aluni fa'uthiyah, man dal ladhi yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Sesungguh Allah tabaraka wa ta'ala itu turun ke langit terdekat setiap malam di sepertiga malam terakhir, dan kemudian beliau berkata, saya raja, barang siapa yang berdoa pasti akan kabulkan, dan barang siapa yang minta pasti akan berikan, dan barang siapa yang beristighfar pasti aku akan ampuni dosanya. Oleh karenanya mari kita minta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar di penghujung Ramadan ini, walaupun tinggal mungkin 1-2 hari lagi akan berakhir, tetap semangat untuk melakukan amal sebagaimana Rasulullah contohkan, agar kita mendapatkan seluruh keistimewaan yang ada padanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. على وصلوا على خير الله محمد بن عبد الله كما أمرنا الله به وبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.